Setan merah rajanya hari Natal. The Reds lagi ngegas di Boxing Day. Menanti rekor terburuk Pep Guardiola. Kalau mau simhen, Napoli minta MU serahkan Rashford. King Barca harus segera mencari pengganti Lewandowski. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Wolves versus MU, Setan Merah rajanya hari Natal. Setan Merah akan melawat ke Molineux Stadium Jumat 27 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat menyaksikan tim kesayangannya menghadapi Wolverhampton. Ini bisa jadi momentum untuk MU bangkit mengingat Wolves adalah penghuni zona merah dengan 3 kemenangan dan sudah kebobolan 40 gol, paling banyak musim ini. MU punya peluang besar untuk menang mengingat catatan apik mereka di Boxing Day. Meski lagi menurun, MU tetaplah raja Boxing Day dengan jumlah kemenangan dan gol terbanyak di era divisi utama dan Premier League. Liverpool versus Leicester, The Reds lagi ngegas di Boxing Day. Liverpool sepertinya tidak akan sulit meraih poin penuh saat menghadapi Leicester City sebab performa Leicester masih angin-anginan sejak ditangani Ruud van Nistelrooy. Sementara Liverpool lagi panas berbekal 3 kemenangan dari 5 laga terakhir. Apalagi Liverpool juga punya catatan bagus di Boxing Day. Mereka jadi tim dengan catatan Boxing Day terbagus di Premier League saat ini yakni 7 kemenangan beruntun. Mo Salah unggah foto Natal, fans rival Liverpool kegirangan. Meski bukan penganut Kristen, Salah aktif meramaikan kebahagiaan Natal. Sejak berseragam Liverpool, winger 32 tahun itu beberapa kali mengunggah foto bernuansa Natal. #Merry Christmas, tulis Salah dalam unggahan di Instagram. Foto Salah tersebut viral di media sosial dan memicu pro kontra mengingat dirinya seorang muslim yang tak merayakan Natal. Di satu sisi, fans rival Liverpool justru gembira dengan postingan Natal tersebut. Ada alasan tersendiri mengapa fans rival Liverpool menyukai foto Natal Salah. Sang pemain acap kali menukik ketika memasuki Boxing Day dan Tahun Baru atau tepat setelah memposting foto Natal. Menanti rekor terburuk Pep Guardiola. Pep Guardiola memulai karir sebagai pelatih Barcelona pada musim 2008-2009. Guardiola langsung jadi juru taktik jempolan. Pep punya rekor mentereng, ia selalu bawa timnya finish 3 besar liga. Kini Manchester City lagi di peringkat ke-7. Bisa kembali ke 3 besar atau lebih buruk? Cederanya Rodri, belum maksimalnya De Bruyne, sampai inkonsistensi Haaland dinilai bikin laju Manchester City sampai pertengahan musim ini terlihat tidak meyakinkan. Mereka sudah menelan 6 kekalahan di Liga Inggris, lebih banyak dari musim-musim sebelumnya. Ungkap Guardiola usai pemain City dipaksa latihan di hari Natal. Pep Guardiola menegaskan anak asuhnya akan berusaha keras berlatih. Ia bahkan meminta pemainnya latihan tepat di hari Natal. Pemain City sudah diberi waktu libur awal pekan ini untuk berkumpul bersama keluarganya. Setelahnya mereka digeber latihan termasuk pada tanggal 25 Desember atau tepat di hari Natal 2024. Pemain City cuma diberi istirahat pada pagi dan siang hari dan harus berlatih pada sore harinya. Catatan mentereng Arne Slot jelang Boxing Day. Catatan oke dibuat Arne Slot selepas membawa Liverpool ke puncak klasemen pada Natal. Opta mencatat dia menjadi manajer keempat yang berhasil melakukan itu pada musim debut di Liga Inggris. Slot menyusul jejak 3 pelatih Chelsea yang sebelumnya membuat rekor mentereng itu.
Ketiganya yakni Jose Mourinho pada 2004, Carlo Ancelotti pada 2009, dan Antonio Conte pada 2016. Kalau mau Osimhen, Napoli minta MU serahkan Marcus Rashford dan 2 striker flop. Napoli dikabarkan telah mengajukan syarat kepada Manchester United jika ingin meminang Victor Osimhen. Napoli bersedia mempertimbangkan Højlund dan Zirkzee sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran Osimhen. Meski kurang moncer di Manchester United, keduanya mampu tampil impresif saat masih bermain di Liga Italia. Selain kedua nama tersebut, Napoli juga menginginkan Marcus Rashford. Flick ternyata seburuk ini. Kedatangan Flick awalnya memberikan harapan baru ketika Barcelona tampil terengginas, terutama di La Liga. Namun dalam 7 pertandingan terakhir di Liga, Barcelona jeblok. Alhasil Barcelona kini turun ke posisi ketiga klasemen dengan 38 poin dari 19 laga, digeser Atletico Madrid dan Real Madrid. Total poin itu rupanya sama dengan yang didapat Xavi musim lalu. Bahkan di tangan Flick, Barcelona untuk pertama kalinya kalah 3 laga kandang beruntun. Lebih buruk lagi, Barcelona musim ini sudah kalah 5 kali, lebih banyak dari yang didapat Xavi musim lalu. Bahkan jika dibanding dengan para pendahulunya, Flick paling jelek secara statistik. Barcelona harus mulai mencari pengganti Lewandowski. Ketajaman Robert Lewandowski mulai menurun dalam beberapa laga terakhir. Barcelona hampir tak punya opsi lain sebagai ujung tombak selain Lewandowski. Skuad Barcelona banyak diisi pemain yang berposisi alami sebagai sayap. Kubu Barcelona tampaknya harus mulai sadar tak bisa terus-terusan hanya bergantung dengan Lewandowski sebagai mesin gol, mengingat penyerang asal Polandia tersebut sudah berusia 36 tahun. Manchester United lagi irit tapi tolak duit dari Bruno Fernandes. Manchester United menerapkan pemotongan biaya besar-besaran sejak kedatangan Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe menghapuskan fasilitas yang biasa diberikan kepada staf seperti tiket gratis, perjalanan, makanan, dan akomodasi. Kondisi terkini Manchester United lantas memicu respon dari Bruno Fernandes selaku kapten klub. Fernandes mendatangi para petinggi setan merah dan menawarkan diri untuk menanggung semua biaya tambahan dari kantongnya sendiri. Namun usulan Fernandes ditolak dan para bos baru United tetap pada pendirian mereka. Emiliano Martinez heran dirinya dianggap sosok jahat. Emiliano Martinez menjadi terkenal karena sikap konyolnya di lapangan dengan kiper Aston Villa dan Argentina itu sepertinya menguasai seni permainan pikiran. Martinez tidak meminta maaf terhadap apapun yang dia lakukan untuk mendapat kemenangan. Tetapi bersikeras dia secara keliru digambarkan sebagai penjahat di lapangan. Pola pikir Martinez bukanlah tentang memahami pikiran lawan-lawannya, itu hanya tentang muncul sebagai pemenang. Luis Diaz tak berniat pindah ke Barcelona. Winger Liverpool Luis Diaz dikabarkan merasa sangat nyaman di Anfield dan tak punya niatan untuk pindah ke klub lain, termasuk Barcelona. Kabar ini diklaim oleh jurnalis asal Jerman Florian Plettenberg. Ia juga mengklaim sang winger tak terlibat negosiasi dengan klub manapun untuk membahas potensi kepindahannya. Diaz merupakan salah satu pemain penting di lini serang Liverpool. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 11 gol dari 23 pertandingan di semua ajang kompetisi. Diaz juga menyumbangkan 3 assist. Cole Palmer mulai mati kutu di Chelsea. Pelatih Chelsea Enzo Maresca telah menyiapkan satu solusi untuk mengatasi permasalahan Cole Palmer yang mati kutu dalam pertandingan terakhir The Blues. Terkait permasalahan tersebut, Maresca mengaku sudah mempunyai solusi untuk mengatasinya. Dia berencana untuk memainkan Joe Felix dan Palmer secara bersamaan jika situasi serupa kembali terjadi
kepada gelandang serang timnas Inggris itu. Kedua pemain tersebut tak pernah turun bersama sebagai starter karena bermain di posisi yang sama, yakni sebagai pemain nomor 10. Immobile ungkap alasan utama tinggalkan Lazio musim panas lalu. Striker Besiktas Ciro Immobile mengungkapkan alasan utamanya meninggalkan Lazio musim panas lalu setelah 8 tahun membela elang ibu kota dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang musim untuk mereka. Pemain internasional Italia tersebut memutuskan untuk memulai petualangan baru di Turki. Immobile mengungkapkan bahwa kepergian Maurizio Sarri pada Maret lalu dan peristiwa yang terjadi setelahnya menjadi faktor utama penentu keputusannya untuk meninggalkan klub musim panas lalu. Otak-atik Paulo Fonseca hadapi badai cedera. AC Milan menghadapi tantangan besar menjelang akhir tahun dengan masalah badai cedera yang melanda tim. Pelatih Paulo Fonseca harus mencari solusi. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Fonseca memiliki dua ide untuk menyusun tim menghadapi Roma. Keduanya menggunakan formasi 4-2-3-1, salah satunya dengan solusi mengembalikan Theo Hernandez ke tim utama. Opsi kedua, pelatih asal Portugal tersebut bisa memainkan Pulisic starter jika dia cukup fit untuk bermain sejak awal. Pelatih menilai Artem Dovbyk harus terus tingkatkan ketajamannya. Pemain AS Roma yang terlihat bangkit setelah kedatangan Claudio Ranieri adalah Artem Dovbyk yang kini sudah mulai rajin mencetak gol. Dalam pertandingan terakhirnya melawan Parma di Stadion Olimpico, pemain asal Ukraina tersebut kembali berhasil mencetak 1 gol dan mampu jadi perhatian lini belakang lawan karena kemampuan bola-bola udaranya. Ranieri memuji perkembangan Artem Dovbyk, namun dia juga menegaskan sang penyerang harus meningkatkan ketajamannya. Inter diminta lupakan status juara bertahan musim lalu. Carlos Augusto meminta rekan-rekannya untuk mulai melupakan status mereka sebagai juara bertahan Italia musim lalu, pasca meraup kemenangan penting atas Como 1907. Walau menang, tetapi Inter dipaksa berusaha keras oleh Como sepanjang pertandingan berlangsung. Augusto merasa lega karena pada akhirnya Inter tetap mampu meraih kemenangan di laga ini. Hasil itu membuat La Beniamata masih terus memelihara peluang juara Serie A musim ini dengan selisih 3 angka dari Atlanta di puncak klasemen. Simeone terpilih jadi pelatih terbaik La Liga edisi Desember. Bos Atletico Madrid Diego Simeone mengalahkan para pesaingnya untuk resmi terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga edisi Desember ini. Pria asal Argentina tersebut berhasil membawa timnya meraih kemenangan ke-12 secara beruntun di semua kompetisi setelah mengalahkan Barcelona 2-1 di Catalan akhir pekan lalu. Tidak mengejutkan bahwa kemampuan luar biasa Simeone di ranah teknis diakui La Liga.